Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat yang diberikan pada hari ini. Kita masih tetap sehat, semangat mengikuti pelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Nah, untuk hari ini anak-anakku kita belajar bahasa Indonesia menggunakan aplikasi Zoom karena kita akan mengevaluasi beberapa pelajaran kita yang lalu. Bapak akan perlihatkan nilainya dan beberapa jawaban siswa sebagai refleksi atau evaluasi bagi kita. Selain itu juga Bapak akan menyampaikan bahwa insya Allah pertemuan ke depan itu kita akan melaksanakan ulangan penilaian harian 1 sehingga Bapak mungkin nanti juga akan sampaikan atau beri simulasi prakondisi sebelum memasuki penilaian harian atau ujian. Baik, anakku, yang pertama Bapak mau perlihatkan kepada kalian semua ya daftar nilai yang masuk untuk tugas kalian. Sampai saat ini tugasnya sudah sampai tugas 4 nak ya. Iya. Oke, Bapak coba perlihatkan. Ya. Baik. Iya. Nah, di daftar nilai ini ya, apakah di layar monitornya anakku ini bisa kelihatan daftar nilai yang sedang Bapak tayangkan saat ini? Tertulis daftar nilai mata pelajaran bahasa Indonesia, formatnya bentuk Excel, ada tabel data-data nilai kalian, nama kalian di situ, kelas 82. Terlihat atau tidak? Lihat, Pak. Hah? Terlihat? Sudah bisa terlihat atau belum? Mohon dijawab anak-anakku yang jelas. Daftar nilai pelajaran. Terlihat. Oke, baik. Jadi ini bentuk kami selaku guru. Jadi dalam mengajar ini memang pertama kita rencanakan dulu bagaimana kita ini mengajar jarak jauh seperti ini. Kalian bisa banyak mengikuti. Yang kemudian kedua kami laksanakan pembelajarannya dengan menggunakan WhatsApp, ya. Juga kadang-kadang menggunakan aplikasi video Zoom seperti ini. Ya, di WhatsApp itu kami cantumkan ya daftar nilainya seperti ini, menandakan bahwa tugas kalian itu juga kita periksa, kita evaluasi, dan ini sudah sampai tugas 4 ya. Anakku bisa lihat sendiri nilainya dan tugas yang masuk dengan yang belum masuk itu ya. Saya kira ini juga di grup WhatsApp kalau Bapak bagikan ini bisa kalian buka ya, bisa? Bisa, alhamdulillah bisa. Jadi ini daftar nilai mata pelajarannya anakku. Kemudian yang berikutnya setelah daftar nilai Bapak akan perlihatkan contoh ini ya, ini satu contoh materi ya, yang baru-baru ini Bapak berikan kepada kalian materi tentang menulis iklan, slogan, dan poster ya. Ini Bapak buat di aplikasi Sway, suatu aplikasi bawaan Microsoft Office 365. Ini cukup ringan. Kalian waktu lihat ini di grup WhatsApp bisa buka atau tidak? Bisa juga ya. Halo, bisa ya? Terlihat nak di layar monitornya ini yang Bapak sedang tayangkan? Materi tentang menulis iklan, slogan, dan poster. Iya Pak. Terlihat nak?
Tidak, Pak. Oh, belum. Baik. Mungkin saya harus kembali ke video konferensi. Kemudian share sekali lagi. Ya, share. Oke. Bagaimana? Terlihat banyak iklan-iklan ini, materi yang Bapak sudah tayangkan. Ini bahan materi kita pertemuan yang lalu, terlihat, Nak? Baru memproses, Pak. Baru Iya, memproses. terlihat, Pak. Terlihat, baik. Nah, ini ya, mulai dari apa? Iklan, ya, pengertian iklan, sifat iklan, contoh iklan yang berupa poster, sampai contoh video ada kan, ya? Kalian bisa lihat poster pun juga demikian, sehingga dengan ini anakku bisa melihat contoh yang mana sih iklan, yang mana sih poster, dan yang mana sih slogan, ya. Iya, baik. Nah, selanjutnya kita melangkah ke soal. Bapak akan perlihatkan kepada anak-anakku soalnya ya, contoh soalnya. Oke, tunggu dulu, sabar. Bapak akan perlihatkan ya contoh soalnya. Ya. Baru ya? Oke, kita lihat contoh soalnya anakku. Nah, ini ya. Soal menulis iklan, poster, dan slogan. Ini adalah tugas terakhir yang Bapak berikan yang lalu, atau tugas 4 ya, menulis iklan, slogan, dan poster. Nah, bisa terlihat kan di layar monitornya anakku ya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, baik. Dan ini akan ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan di sini. Bapak perlihatkan saja bagaimana caranya Bapak periksa tugas-tugas kalian. Ini yang Bapak mouse-nya Bapak ini ya. Arah ini ada tertulis respon 43, berarti sudah ada 43 siswa yang menjawab ya. Oke, kita buka satu, kita klik respon. Iya, nah cara Bapak periksa tugas kalian itu ya, ya ini dengan klik satu individual, ya Bapak klik individual, ini akan terlihat siapa sih pekerjaan ini. Ya, misalnya Muhammad Farel yang paling pertama mengerjakan tugas ini kemarin ya. Muhammad Farel kelas 82. Inilah jawaban Muhammad Farel ya. Farel mendapatkan nilai 72 dari 100 poin, dari 100 poin pertanyaan ini. Ya. Apa isi iklan tersebut dan apa yang diharapkan dari halayak? Farel menjawab, aplikasi untuk pembelajaran dengan melalui video. Farel mendapatkan nilai 7. Kenapa nilai 7? Karena jawaban ini belum sepenuhnya lengkap atau sempurna ya. Harusnya Nak Farel itu selain menjawab bahwa isi iklan ini tentang pembelajaran menggunakan Kuiper video, juga bertujuan supaya siswa menggunakan aplikasi ini untuk belajar. Ya, kalau menjawabnya seperti itu pasti dapat nilai 10 ya. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 soal ini, jual rumah ukuran 6 kali 35 2 LT 3 KT plus 1 KP 3 KM Jalan Belana. Nah, Farel mendapatkan hanya nilai 10 dari 20 skor. Kenapa demikian? Karena Farel ini belum menjelaskan betul apa maksud dari pertanyaan nomor 2 ini. Harusnya Farel mengatakan, menjelaskan seorang ingin menjual rumah dengan ukuran 6 kali 35 ya. 2 lantai. 2 LT itu harus dijelaskan 2 lantai karena ini iklan baris. 3 KT. 3 KT ini maksudnya apa?
3 kamar tidur ya. 3 kamar tidur. Harus ditulis panjang begitu. 1 KP. Apa ini artinya KP? Kamar apa lagi selain kamar tidur? Ya, karena ini mungkin rumah besar ya. Ini ya, di 1 KP 1 kamar pembantu misalnya ya. Kemudian 3 KM artinya 3 kamar. Kamar apa lagi selain kamar tidur, kamar pembantu, 3 kamar mandi ya. Misalnya seperti itu di Jalan Balana. Hubungi nomor sekian sekian sekian. Nah, kalau Nak Farel menjawab seperti itu, pasti Nak Farel tidak hanya mendapatkan nilai 10 tapi akan mendapatkan nilai 20 dari soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Buatlah satu iklan yang kamu tentukan sendiri temanya. Nah, ini nomor 3. Itu kan iklan yang Bapak berikan pada kalian membuat iklan. Ya, boleh dikerjakan di buku tulisnya. Boleh juga dikerjakan di HP ya, Android-nya ya. Kalau di HP Android kan ada banyak aplikasi membuat iklan, membuat poster. Seperti yang Bapak sudah contohkan. Membuat poster melalui Canva atau membuat poster melalui edit foto ya. Kita lihat jawabannya Farel ini hanya 20 ya. Dari skor maksimalnya 25. Kita lihat bagaimana jawabannya Farel. Ya, jawabannya Farel kita lihat ya. Iya. Oh, mungkin di layar anak-anakku tidak kelihatan ya. Baik, saya akan perlihatkan kembali itu ya. Ini. Nah, di layar HP-nya atau di layar monitornya anakku sudah kelihatan kan? Nah, ini iklan yang Farel lampirkan ya. Ini tidak salah, ini memang iklan. Tapi Farel hanya mengambil dari internet ya. Dia tidak membuat sendiri. Atau Farel tidak mengubah iklan ini dengan menuliskan misalnya identitasnya, namanya, fotonya ya. Farel tidak lakukan itu. Ya, akhirnya nilainya hanya 20. Selanjutnya di soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 ya. Apa pertanyaannya? Buatlah satu poster tentang menjaga lingkungan. Ya. Ini lagi-lagi Farel hanya mendapat nilai 20 dari skor 25. Kenapa demikian? Kita lihat seperti apa sih poster yang dibuat oleh Farel ini. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat poster yang dibuat Farel. Iya, seperti apa? Nah, ini soalnya kan membuat poster tentang lingkungan atau tentang kesehatan. Farel melampirkan poster ini, gerakan hidup bersih dan sehat bebas sampah. Ya, ini betul poster tentang lingkungan, tentang kesehatan, tetapi sekali lagi Farel hanya mengambilnya dari internet. Farel tidak buat sendiri, Farel tidak mengubah ya, yang menandakan bahwa Farel ini bisa membuat poster sendiri. Sehingga nilainya hanya 20, tidak mencapai 25. Selanjutnya kita melangkah ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Apa pertanyaannya? Buatlah slogan dengan topik pendidikan atau kesehatan. Ya. Jadi membuat slogan dengan topik pendidikan dan kesehatan. Farel ini hanya mendapat nilai 15 dari 20 nilai maksimal yang bisa ia dapatkan. Kenapa demikian? Ya. Ya. Kenapa demikian? Kita lihat. Ya. Nah, karena sekali lagi, iya Farel ini mengambil slogan kesehatan adalah anugerah yang paling mahal yang bisa kita dapatkan. Ya boleh dianggap kategori slogan,
Tetapi Navarel ini tidak, sekali lagi membuatnya sendiri sehingga skornya 15. Jadi nilai total Farel ini ya, nilai total Farel ini hanya mendapatkan total nilainya. Kita lihat paling atas, ya. Kita lihat paling atas hanya mendapatkan ini ya, 72 dari 100 poin. Iya, dan ini di bawah KKM. Karena KKM kita kan 75 ya. Iya, sayang sekali. Tapi yang lain saya kira banyak yang sudah bagus mengerjakan nilainya. Nah, seperti itu anak-anakku, evaluasi ya. Evaluasi yang Bapak tayangkan selama berapa pelajaran kita ini sudah 4. Bapak sengaja pilih yang baru-baru ini evaluasinya, yaitu tentang tugas menulis iklan, slogan, dan poster pertemuan kita yang terakhir. Akhirnya kita bisa lihat inilah hasil pekerjaan kalian semuanya ya. Nilai-nilainya, tugas yang masuk, dan sebagainya. Ya, dari sini ini tugas 1, 2, dan 3 alhamdulillah banyak. Tapi tugas 4 baru-baru ini saya lihat mulai loyo. Kenapa sih? Ya, padahal sudah dibagikan kartu kuota ya dari sekolah dan akan lagi diberikan selama 4 bulan ke depan sebanyak 32 giga. Ada pertanyaan anak-anakku sampai di sini? Silahkan sebelum Bapak melangkah ke pembahasan selanjutnya. Ya, sengaja Bapak buat ya video konferensi begini supaya banyak yang bertanya, supaya yang bingung selama ini karena kita hanya menulis pesan, chat ya, itu bisa banyak yang bertanya. Masih 5 ya, masih 5 yang hadir. Ada yang mau bertanya anakku, silakan sebelum Bapak melangkah ke pembahasan berikutnya untuk materi hari ini tentang aksi bahasa. Bapak akan perlihatkan kepada kalian salah satu ya, ini seperti kita main game ini ya dalam belajar nanti ini. Ya. Ada yang ingin bertanya, dipersilakan anak-anakku. Ya, di layar monitornya anak-anakku bisa lihat kan? Ini ada yang mengatakan selamat datang di aksi bahasa untuk sekolah. Lihat atau tidak? Lihat, Pak. Lihat, alhamdulillah lihat, bisa lihat, iya. Baik. Oke, baik. Ini ada temanmu katanya Isma. Siapa tahu bisa masuk bergabung kalau memang diundang di grup. Lihat ya nak ya. Ini juga Bapak bagikan di grup kalian. Jadi kalian dalam mengerjakan ini ketik nama Bapak, pakai nama Bapak sendiri ya, Tamrin. Oke, bisa lihat Bapak ketik nama, baru kita klik mulai ya. Ya, selamat datang di aksi bahasa untuk sekolah contoh uji baca daring. Nama peserta Tamrin. Kita mulai. Baik. Nah, wah kalau kita klik itu kita mulai banyak sekali ya muncul di sini tema-tema topik. Ada tentang suku laut, ada komodo, ada gunung padang, pencak silat, pasar, cenderamata, kue tradisional, permainan tradisional, dongeng Indonesia, pinisi. Wah ini Indonesia banget ya. Ini sangat mencirikan tentang kebudayaan khas Indonesia. Ada suku laut, komodo ya, permainan tradisional dan sebagainya. Kita coba buka satu suku laut, oke? Kita buka satu suku laut. Terlihat kan di layar monitornya anakku? Terlihat kan?
Oke, akhirnya akan tampil seperti itu. Kurang lebih sama ya tampilannya kalau di HP. Karena Bapak ini menggunakan laptop, tapi juga di HP. Sesungguhnya bisa juga dimasukkan itu ya. Baik, anak-anakku sudah saya tanya sekali lagi, terlihat ini yang waktu kita 10 menit. Nanti kalau habis lagi ini boleh lagi lanjut ya. Atau nanti mudah-mudahan bisa selesai ini sebelum 10 menit. Terlihat ya, ada tulisannya jumlah penduduk sensus 2020, ensiklopedi, suku bangsa di Indonesia dan sebagainya. Terlihat nak? Halo, saya butuh jawaban kalian. Terlihat atau tidak? Iya Pak, terlihat. Alhamdulillah. Oke, cepat direspon nak ya, karena kita ini mengejar waktu. Baik, Bapak klik sama juga dengan kalian nanti apabila mengerjakan tugas ini, klik jumlah penduduk sensus 2010 Indonesia. Ketika kita buka jumlah penduduk sensus 2010, ini akan muncul konfirmasi, kita klik OK. Halaman situs yang benar akan dibuat. Kita klik OK, saya cas dulu laptop saya. Oke, baik. Tahukah kamu? Nah, ya, ini ya atau materinya dulu di atas, paling di atas. Ya. Oke, laptop saya sedang loading, mudah-mudahan tidak lama. Not responding. Kita lihat sambil menunggu laptop saya berhenti berputar begini. Oke, sudah bagus. Nah, anak-anakku, ya ini bagus ya, menarik kontennya. Ini ada teks, ada gambar yang menarik. Tidak hanya memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Menurut sensus BPS, ini kalau kita klik ini BPS, muncul ya, apa itu BPS ya? Badan Pusat Statistik ya, tahun 2010 jumlah suku bangsa Indonesia tercatat memiliki sebanyak 1.340 suku. Wah, banyak ya sekali suku di Indonesia ini. Nah, ini sebaran suku-suku di Indonesia kita bisa lihat. Nah, dengan jumlah tersebut Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan jumlah suku bangsa terbanyak di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Sabang sampai Merauke ini, Bapak geser dulu. Oke. Ya, dari Sabang sampai Merauke ini ribuan suku dimiliki Indonesia. Budaya, bahasa, tradisi, dan kepercayaan majemuk. Kalau ada tanda garis bawah seperti ini, nak, majemuk ini kita diberikan apa arti kata majemuk? Majemuk terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan beragam, ya. Oke. Nah, ya. Selanjutnya, ya, setelah kita baca ini, ya, bagaimana kita klik selanjutnya yaitu sebaran suku, ya. Kita klik sebaran suku. Ya. Baik, kita tunggu. Sekali lagi. Ya. Masih loading ya. Oh iya. Jadi pertanyaannya ya. Ini ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya di sini, di samping sini nak ya. Nomor 1, lihat hasil pencarian Google, klik kiri. Klik teks yang berwarna biru di samping yang paling mungkin. Ya, kita klik yang paling kiri. Ini tadi jumlah penduduk sensus Indonesia ya, sudah.
Nah, ini muncul pertanyaannya di sini ya. Kalau di HP-nya mungkin di bagian bawah karena ini Bapak gunakan laptop. Ini kita klik ini. Apakah kepanjangan dari BPS? Tadi sudah muncul ya. Apa? Biro Pusat Statistik. Kita ketik seperti itu. Jadi ini diketik langsung saja di sini. Biro Pusat Statistik. Ya. Kita klik simpan. Kemudian muncul pertanyaan 3. Dari teks di samping, menurutmu mengapa Indonesia sering disebut sebagai bangsa yang beragam? Ya, ya dan sebagainya seperti itu. Karena kita bisa lihat di sini ya, jawabannya ya di samping kiri ini. Kenapa dikatakan Indonesia sebagai bangsa yang beragam? Ya, karena ini Indonesia memiliki suku yang berbeda-beda ya. Memiliki suku yang berbeda-beda, memiliki suku misalnya 1340 memiliki suku berbeda yang berbeda sebanyak nah kalau 1340 suku kan wah luar biasa banyaknya ya, sehingga dikatakan beragam. Baik, kita klik itu, muncul di sini ya, di sebelah kanan ini ada dari Bu Guru. Untuk mengetahui sebaran suku yang ada di Indonesia, silakan klik tab sebaran suku. Oke, kita klik ini sebaran suku untuk menuju ke pertanyaan nomor 4. Kita klik. Ya, manakah yang tidak termasuk suku yang mendiami Sulawesi? Kita klik lagi, kita cari. Ya, jawabannya ada pada bacaan atau infografis. Yang mana yang tidak mendiami Sulawesi. Kita lihat Pulau Sulawesi ya. Ini kan Pulau Sulawesi ya. Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Timur. Ya, dan sebagainya. Nah, pilihan jawabannya ada Gorontalo, ada Makassar, ada Flores, ada Toraja. Kita lihat di Sulawesi, khusus Sulawesi ini yang warna merah. Yang mana yang tidak termasuk mendiami Sulawesi, suku apa? Gorontalo ada ya, Makassar ada jelas, Flores tidak ada, Toraja ada. Berarti pilihannya ya Flores dong, ya yang tidak mendiami Sulawesi. Kita klik simpan. Langsung otomatis muncul pertanyaan nomor 5. Dari diagram di samping, suku apakah yang memiliki populasi terbesar di Indonesia? Kita lihat yang mana yang paling banyak populasinya, ya. Kita lihat ini ya, Jawa 57, Sumatera 21, Kalimantan 5, Sulawesi 5. Wah, berarti Jawa dong ya. Jawabannya Jawa. Oke. Kita klik, kita simpan jawabannya. Selanjutnya muncul di sini, selain suku-suku bangsa yang mendiami kepulauan, ada pula suku yang senang mengembara di perairan kita. Klik tab orang laut untuk mengetahuinya lebih jauh. Kita klik orang laut ya. Kita klik orang laut. Muncul pertanyaan nomor 6. Baik, muncul pertanyaan nomor 6. Sekarang iya. Suku Bajo sering disebut sebagai orang laut. Menurut bacaan di samping, apakah ciri dari suku Bajo? Ya, kita harus baca dulu dong, orang laut. Ya, ini orang laut. Pertanyaannya tentang orang laut. Mayoritas suku di Indonesia hidup di darat. Mata pencaharian mereka bercocok tanam. Selain mereka, ada beberapa suku yang hidupnya di laut. Mata pencaharian mereka dari hasil laut. Ya. Ya, dari hasil laut, suku Bajo adalah salah satu suku yang hidup di laut. Apa cirinya suku Bajo? Berarti cirinya adalah mereka mencari hidup di laut. Ya. Ya, itulah sukunya. Itulah cirinya suku Bajo ya. Cirinya yaitu hidup di laut. Ya, mungkin juga sebelum ini kalian pernah lihat ya bahwa ada suku kita itu dalam sejarah Indonesia yang pernah memberikan fenomena sejarah, karena
hidupnya di laut. Sekarang kita akan belajar lebih jauh tentang keunikan yang dimiliki oleh suku Bajo. Silakan klik tautan yang sesuai pada kolom pencari Google di sisi kiri. Keunikan ya. Ya. Atau ini misteri suku Bajo terkuat. Ini yang pertama dulu. Oke, kalau waktunya habis langsung saja masuk nak ya. Bapak. Oke. Tadi kita sampai di nomor 8 ya. Itu aksi bahasa. Soal aksi bahasa ini. Bapak coba buka kembali. Oh, bukan ini ya. Google Chrome. Nama dia. Barangkali bukan juga. Kita buka sekali lagi. Nomor 8. Oke, sudah tayang nak ya. Nomor 8 untuk pertanyaan aksi bahasa suku laut. Mohon dijawab. Sudah tayang ya di layar monitor HP-nya atau laptopnya? Sudah, Pak. Alhamdulillah, baik. Kita mulai tentang nomor 8. Berikut ini yang tidak termasuk petunjuk kompas yang digunakan oleh suku Bajo saat melaut pada siang hari adalah. Nah, kita lihat di sini ya. Suku Bajo termasuk suku nomaden yang hidupnya bergantung pada laut. Mereka adalah pelaut tangguh yang senang mengembara di pulau-pulau dalam kelompok. Selain saat melaut, mereka memanfaatkan cuaca, angin, arus laut, posisi matahari, serta cahaya bintang pada malam hari sebagai petunjuk kompas mereka. Mereka singgah di daratan untuk mengambil air minum dan menjual ikan hasil tangkapan mereka untuk dibarter dengan barang lain. Pertanyaannya adalah, berikut ini yang tidak termasuk petunjuk kompas. Ada cuaca, bintang, posisi matahari, angin. Di sini ya, kita lihat cuaca masuk, angin masuk, arus laut iya, posisi matahari iya, serta cahaya bintang pada malam hari sebagai petunjuk kompas mereka. Nah, ini yang tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Iya, mungkin bintang ya. Karena cuaca ada, angin, ada posisi matahari, iya. Tapi kalau bintang ini lebih pada cahayanya. Ya. Coba kita pilih bintang. Ya. Oke. Nomor 8 kita simpan. Langsung ke nomor 9. Wilayah di Indonesia yang tidak biasa disinggahi oleh suku Bajo. Suku Bajo tidak memiliki kewarganegaraan, namun mereka tersebar di wilayah perairan 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Yang mana sih yang tidak biasa disinggahi oleh suku Bajo? Sulawesi Selatan, ya. Kita lihat, wah ini. Kita bisa lihat di sini ya, di petanya rute pengembaraan suku Bajo. Di sini kita lihat Sulawesi jelas ada ya, Sulawesi Selatan. NTT, Nusa Tenggara Timur. Ya, ini ya, di bagian sini Jawa Barat, NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Ini kayaknya masuk juga karena Halmahera ya, berdekatan. Nusa Tenggara Barat iya juga ya. Nusa Tenggara yang kelihatan tidak ada area pengembaranya justru Jawa ya, Jawa. Ini
tidak termasuk Jawa. Oke, kita klik Jawa Barat. Kita simpan. Ya. Apakah sebutan lain bagi suku nomaden? Sebutan lain bagi suku nomaden ya. Apa sebutan lain dari suku nomaden? Ini ya, kita klik. Ini ada. Ya, Nak. Silakan. Tidak bergerak, letak Pak. Tidak bergerak. Kalau yang lain bergerak atau tidak? Kalau yang lain bergerak atau tidak slide-nya? Nomor 8 Pak. Masih nomor 8. Tolong yang lain bicara, apakah juga di nomor 8 di anunya yang lain? Tidak. Sudah, saya menjawab sekarang nomor 10. Baru nomor 9. Fakta suku Bajo. Bergerak atau tidak? Siapa tahu karena HP-nya tertentu. Tolong dibantu yang lain jawab dong. Bergerak atau tidak? Tidak. Tidak. Masih di soal nomor 8. Iya. Oh, gitu ya. Oke. Baik, saya akan ya terima kasih diingatkan. Nanti saya bahasnya jauh tapi ternyata beda yang saya bahas, beda yang kelihatan ya. Kalau sekarang bagaimana? Kelihatan nih Pak. Baik, kelihatan. Oke, terima kasih Nak ya. Siapa tadi itu yang mengingatkan Bapak? Siapa namanya? Saya ucapkan terima kasih. Aidil? Ya, Pak. Iya, terima kasih Nak Aidil. Baik, sekarang tadi kita di nomor 9 ya, pilihannya Jawa Barat. Karena dari peta ini rute pengembaraan suku Bajo tidak masuk area Jawa, tapi hanya Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Timur dan Barat. Oke. Selanjutnya, apa sebutan lain bagi suku nomaden? Kita lihat. Nomaden ini ada penjelasannya ya. Kalau warna biru begini, biasanya ada pernyataan. Suku yang memiliki hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain, daripada menetap di suatu tempat. Suku nomaden juga disebut juga suku pengembara. Kita jawab suku pengembara ya. Suku pengembara. Nomaden tidak ada tempat tinggal tetap ya. Oke, seperti gambaran nenek moyang kita dahulu. Banyak yang nomaden. Mengapa suku Bajo tidak memiliki kewarganegaraan? Iya. Kenapa tidak memiliki kewarganegaraan? Ini ya jawabannya. Suku Bajo tidak memiliki kewarganegaraan. Ya. Karena hidupnya di perairan ya. Karena suku nomaden tidak punya karena hidupnya berpindah-pindah ya, hidupnya berpindah-pindah atau di perairan atau tidak punya tempat tinggal, jelas. Oke, kita simpan. Selanjutnya, sejarah suku Bajo terdiri atas berbagai macam versi asal-muasal suku mereka. Klik tab asal-usul untuk mengetahui sejarah tentang suku Bajo lebih jauh. Iya. Oke ya. Kita kalau ada seperti ini Nak, kita klik ya. Ini karena tidak akan terbuka pertanyaan 12 kalau kita tidak klik ini asal-usul. Nah, kalau di HP-nya juga begitu Nak ya. Cari di bagian bawah, di atas atau di samping. Nah, baik, pertanyaan nomor 12. Cermati cerita tentang asal-usul suku Bajo tersebut. Versi apa yang paling menarik untukmu? Jelaskan mengapa versi tersebut menarik untukmu. Ya, versi apa yang paling menarik? Kita klik asal-usul suku Bajo. Ada berbagai versi sejarah tentang riwayat leluhur suku Bajo. Versi cerita rakyat menyebutkan bahwa suku Bajo berasal dari Kerajaan Johor di Malaysia. Itu satu versi loh ya. Nah, versi itu ini ternyata artinya anggapan tentang sesuatu. Jadi kalau ada istilah-istilah asing di telinga kita, biasanya di sini bagusnya itu ada artinya. Kita tinggal klik kata tersebut.
Versi kedua, selain tadi dari Malaysia ya. Dahulu kala seorang putri raja hilang di laut lepas. Saat sedang bertamasya mengarungi lautan Nusantara, raja memerintahkan beberapa prajurit kerajaan untuk mencari sang putri yang hilang. Mereka tidak boleh kembali ke kerajaan apabila sang putri belum ditemukan. Itu versi kedua ya, putri yang hilang di laut lepas. Ini asal-usulnya katanya suku Bajo. Yang ketiga, karena sang putri tak kunjung ditemukan, akhirnya para prajurit itu memutuskan untuk tak kembali ke kerajaan. Mereka memilih menetap di perahu dan membiarkan kemana arah angin membawa perahu mereka. Yang mencari itu tidak kembali lagi ke kerajaan ya, malu, takut pada raja apa dan sebagainya, sehingga mereka terus hidupnya di laut, sehingga katanya mereka hidupnya di perahu. Sejak itu dimulailah sebuah perantauan tak berujung. Mereka itulah yang kemudian disebut suku Bajo. Mereka tinggal di atas perahu dan menyebar hingga ke seluruh Nusantara. Pada masa kerajaan Sriwijaya, orang-orang laut ini menjadi bagian dari angkatan laut kerajaan. Mereka bertugas menjaga keamanan teritori laut kerajaan. Wah, ternyata segitu ya sejarahnya di versi kedua ini. Mereka adalah akhirnya dijadikan sebagai prajurit kerajaan, tetapi juga menjaga laut, teritori laut atau batas laut. Versi yang ketiga, versi lain bahwa suku Bajo berasal dari Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Ada kemiripan bahasa yang digunakan suku Bajo dengan bahasa Tagalog di Filipina. Perjalanan laut lepas membawa mereka masuk ke wilayah Indonesia, salah satunya di sekitar Pulau Sulawesi pada ratusan tahun yang silam. Nah, kita diminta untuk menuliskan yang mana versi yang menarik bagi kita. Oke ya. Ya, bisa saja versi apa? Oke. Boleh versi yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Namun di sini Bapak ketik saja ini ya, versi tentang putri raja yang hilang di laut lepas. Versi putri raja ya, putri raja yang hilang di laut lepas ya. Awalnya ya, kemudian boleh anakku nanti tambahkan, kemudian dicari oleh prajurit kerajaan tidak ditemukan, sang prajurit yang banyak itu akhirnya tidak lagi pulang dan hidup di laut, kemana arah angin membawa mereka. Nah, mari kita klik tab keunikan yang berada di menu atas ini untuk ke-13 ya. Ada berapa sih pertanyaannya? Ada 20 ya. Kita sudah ke-13. Kita klik melirik keunikan suku Bajo yang hampir punah. Kita klik oke. Baik. Ini keunikan ya. Ini. Kita ke soal nomor 13. Jadi ada tadi pilihan ganda, ada esai dan sebagainya ya. Manakah yang tidak termasuk keunikan suku Bajo? Suku Bajo adalah penyelam tangguh. Suku Bajo tidak menggunakan luang untuk membeli barang. Suku Bajo menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau. Para wanita suku Bajo melahirkan bayi mereka di atas perahu. Wah, yang mana yang tidak termasuk keunikan ya? Kita tentu harus baca dong bacaannya ya untuk bisa menjawab itu. Nah, tapi karena ini waktu, nanti anakku saat mengerjakan ini baca dengan Bapak pilih saja salah satu ya. Ya, kita klik satu saja. Nanti yang penting kan ini Bapak mau tunjukkan cara menjawab pertanyaan ini dengan nanti menyimpan dan mengirim jawabannya kepada Bapak ya. Oke. Kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Sebutkan 2 contoh barang hasil barter yang didapatkan oleh suku Bajo ketika mereka berada di daratan. Bapak ketik saja ya. 2 contoh barang hasil barter yang didapatkan suku Bajo ketika mereka berada di daratan. Yang didapatkan pasti mungkin nasi ya. Kemudian sayur juga barangkali. Oke, kita simpan. Nanti anakku baca dengan baik-baik pertanyaannya.
mengingat kita ini waktu. Menurutmu apakah tujuan ritual celup bayi yang dijalankan oleh suku Bajo? Bapak perkirakan saja ya. Celup bayi itu untuk ini ya, suku ya supaya akrab dengan laut ya, supaya akrab dengan laut. Oke, pertanyaan 16, Bapak cepat-cepat saja. Kita diminta untuk klik penjaga lautan. Kita klik penjaga lautan. Menurutmu mengapa suku Bajo disebut penjaga lautan? Ya, ya karena hidupnya di laut. Oke, jawaban yang benarnya nanti anak-anakku bisa lihat di bacaan. Ya, menjadi salah satu upaya suku Bajo dalam melestarikan populasi ikan laut adalah apa yang dilakukan? Oke. Ya, mungkin kita pilih saja ini menjaring ikan yang besar-besar saja. Kita simpan jawabannya. Selanjutnya nomor 18, sebutkan manfaat bakau yang ditanam suku Bajo bagi ekosistem lingkungan. Manfaatnya bakau, tanaman bakau mungkin menahan banjir ya. Oke, kita klik menahan banjir. Selanjutnya nomor 19, tuliskan 3 cara suku Bajo menjaga kelestarian laut. Bagaimana caranya? Mungkin tidak membuang sampah di laut, boleh? Oke, tidak membuang sampah di laut. Membuang sampah atau tidak ya? Mungkin tidak mencemari laut. Mungkin tidak mencemari laut. Oke, kemudian tidak menangkap ikan kecil. Tidak menangkap ikan kecil. Nanti jawaban benarnya anak-anak bisa lihat di bacaan. Apalagi ya, 1. Menjaga ekosistem laut, boleh. Keseimbangan laut ya, atau kebersihan laut. Selanjutnya nomor 20, bagaimana jika suku Bajo tidak lagi menghormati roh leluhurnya, apa yang terjadi dengan laut? Ya, apa yang terjadi dengan laut kalau tidak menghormati leluhurnya? Iya. Mungkin ya, laut bisa menjadi ancaman kehidupan mereka. Boleh. Laut bisa bisa tidak bersahabat ya, tidak bersahabat dengan suku Bajo ya. Baik, selanjutnya nomor 21. Pertanyaan terakhir ini sepertinya ini bagian kepunahan. Mengapa banyak generasi muda suku Bajo yang mulai meninggalkan kebiasaan ini moyang yang mengembara di lautan dan memilih untuk menetap di darat? Ya, mungkin kita bisa menjawab karena pengaruh modernisasi ya, boleh seperti itu. Karena pengaruh modernisasi. Selanjutnya, setelah kamu membaca teks di atas, menurutmu manakah tempat tinggal yang dibangun oleh suku Bajo di pesisir pantai? Mana tempat tinggal ini ya? Yang mana mirip gambar ini ya? Kita pilih. Yang mana kira-kira mirip gambar ini? Wah, yang ini kayaknya ya, yang tidak ada akses ke laut. Ya. Oke, kita simpan jawabannya karena kalau yang lain ini seperti tempat wisata, ini seperti di Pantai Lumpuh ya ini. Oke, kita pilih itu. Simpan jawabannya. Selamat, kamu telah menyelesaikan penelitian kamu tentang suku Bajo. Aduh, kita sudah diberikan ucapan selamat. Jangan lupa mengklik simpan. Ada klik simpan, mana tersimpan? Tersimpan. Kita klik simpan. Sudah diklik simpan. Sudah tersimpankah semuanya? Iya. Ini ya yang terakhir kita harus klik simpan. Kita pilih di sini, kita lihat adakah pilihan simpan. Oke, sepertinya sudah tersimpan.
Ya, semua jawaban sudah tersimpan. Oke. Sekarang kita bisa melihat tugas kita sendiri di sini ya. Kita bisa lihat tugas kita dan jawaban yang benar. Kita klik keluar. Oke, kita tunggu. Inilah jawabannya. Ini bagusnya ini nak ya, soal aksi bahasa ini. Ini jawaban kamu, ini kunci jawaban. Kita bisa lihat ya jumlah sensus suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, Biro Pusat Statistik sama ya, benar ya, memiliki suku yang berbeda, memiliki suku budaya, bahasa dan keyakinan yang beragam. Ya hampir sama, Flores dan sebagainya, Jawa ya sampai terakhir. Oke. Kalian bisa bandingkan jawabannya ya. Nah, yang paling terakhir ya, ini kuncinya letaknya. Setelah menjawab 22 soal ini, kita klik print ya. Jangan klik dulu selesai, kita klik print. Kita klik print ya. Lalu supaya kalian nanti kalau sudah mengerjakan tugas ini mengirimkan kepada Bapak. Terlihat ya bentuk printnya anak-anakku, bentuk jawabannya tadi yang siap disimpan dikirim, terlihat atau tidak? Apa? Tidak terlihat, saya ulangi lagi. Oke, ini. Mudah-mudahan terlihat. Ini kuncinya nanti kalau sudah menjawab itu. Terlihat nak ya? Ada di sini mengatakan, hai Tamrin, terima kasih telah mengikuti aksi bahasa untuk sekolah. Di sini di sebelah kanan ini ada mengatakan tujuan, halaman, salinan, warna, setelah lain terlihat? Iya Pak, terlihat. Alhamdulillah terlihat. Baik. Jadi jangan langsung cetak ya. Ubah dulu ini tujuan. Ini mau diubah menjadi PDF. Kita klik. Ada pilihannya ini Microsoft Print to PDF, simpan sebagai PDF, simpan di Google Drive dan sebagainya. Kita pilih simpan sebagai PDF. Ya. Kita simpan sebagai PDF. Oh ya. Kita klik simpan sebagai PDF. Setelah seperti ini, berarti ini bisa dikirim ke Pak Tamrin ya. Kita klik simpan. Kita klik simpan. Ya, kalau yang tidak berhasil nanti ini screenshot saja atau foto layar jawabannya. Tapi yang paling bagus adalah mengikuti langkah yang Pak Tamrin tadi tunjukkan ini. Setelah klik simpan ya. Setelah kalian klik simpan, selanjutnya kalian pilih di mana tempat menyimpannya. Tapi sebaiknya berikan dulu namanya ya di awal. Misalnya siapa tadi? Aidil. Oke, Aidil. Aidil 82. Kemudian klik simpan. Oke. Klik simpan. Nanti itu jawabannya Aidil kirimkan kepada Bapak Tamrin ya. Untuk Bapak Tamrin periksa. Oke, sekarang kita mau lihat apakah jawaban tadi tersimpan ya. Apakah jawaban tadi tersimpan ya dalam bentuk PDF di filenya. Kita lihat. Ya. Kita lihat ya. Oke, kita lihat apakah jawaban tadi tersimpan di HP atau di punya anak-anakku nanti ya di laptopnya. Ini ya, Aidil 82 ini. Ini bisa lihat mouse-nya Bapak ya. Aidil 82 screen result. Ya, ini berarti sudah tersimpan, berarti sudah bisa dikirimkan pada Bapak Tamrin jawaban kalian ya. Oke. Ini juga kalau kita mau lihat ini ya. Di sini juga ada tersimpan
Jawabannya Aidil. Ya, jawabannya Aidil ini tersimpan di sini juga. Iya, maaf bukan Aidil, saya ya. Tamrin, terima kasih ya ini. Baik, demikian untuk pelajaran hari ini dan tugas hari ini, yaitu tugas tentang mengerjakan tema di soal atau aplikasi aksi bahasa. Ini bukan aplikasi ya, tidak di-download lagi tapi berbasis web. Tinggal klik tautan atau linknya, anakku bisa langsung mengerjakan tugasnya. Oke, baik. Ada pertanyaan, Nak Wira? Bagaimana Wira? Aidil, Nurul Aulia, Nur Reski Amelia, Muhammad Rajul. Ya, ada pertanyaan kah, Nak? Silakan kalau ada. Ya, sambil tolong diaktifkan dulu kameranya karena Bapak mau ini ya, Bapak mau foto bahwa kalian hadir pertemuan hari ini. Silakan diaktifkan kameranya. Nurul Aulia, Rajul, Nur Reski, Aidil, 1, 2, 3. Bapak hitung sampai ke 3. 1, 2, 3. Bapak akan foto ya. Oke. Mana Nurul Aulia, Aidil, Rajul? Jangan sampai dibuka saja HP-nya lalu keluar rumah. Silakan Nak Aidil, Nurul Aulia diaktifkan kameranya. Menandakan bahwa hadir pertemuan hari ini. Sambil Bapak coba. Oke, kita foto bersama. Ya, Nurul Aulia. Mana Nurul Aulia? Oke. Sepertinya Nurul Aulia malu-malu kucing. Oke, baik. Bagaimana Nak? Ya, coba. Bagaimana Wira, Nur Reski, Aidil, ada pertanyaan? Tidak ada, cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas. Jelas, Pak. Jelas, alhamdulillah. Bapak akhiri kegiatan pelajaran kita hari ini, tugas kita hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan semoga kita semua sehat ya pada kegiatan pembelajaran dari rumah ini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Oke, apa Nak Aidil? yang itu linknya Pak yang dibagikan di grup yang itu. Pak yang topik yang mandi kerja situ Pak. Ya itulah suku Bajo dulu. Kerja dulu itu suku Bajo. Iya Pak. Nah, ada juga komodo, silakan pilih ya. Tapi untuk sementara pilih kerjakan dulu suku Bajo. Oke.